teman-teman semua, perkenalkan nama saya Wiwin Hutasoid dengan NIM 120350128 dari program studi teknologi pangan dengan TPB 44. Baiklah, dalam pemenuhan tugas besar pengenalan komputer dan software, di sini saya akan menjelaskan dua program. Untuk program pertama adalah pemecahan permasalahan matematika, yang mana pemecahan permasalahan matematika ini adalah berupa pemusatan data, menentukan median atau nilai tengah, dan juga menentukan rata-rata. Baiklah, langsung saja kita masuk ke flowchartnya. Yang pertama, untuk flowchartnya di sini langkah awalnya adalah pendeklarasian setiap variabel, dan setelah semua variabel terdeklarasi, maka selanjutnya program akan memerintahkan untuk menginputkan banyak perulangan atau banyak data yang ingin dilakukan. Nah, di sini saya menggunakan perulangan for karena perulangan for bersifat pencacahan, yang artinya perulangan telah ditentukan batasnya, yaitu dimulai dari nilai ke 0 atau indeks ke 0 dan diakhiri sampai indeks ke n sesuai dengan inputan pengguna. Setelah semua data yang diinputkan pengguna, maka langkah selanjutnya adalah lakukan pengurutan data oleh program. Dan di sini untuk perulangannya menggunakan perulangan bersarang. Perulangan pertama berfungsi untuk memanggil semua nilai, dan perulangan kedua berfungsi untuk mengembalikan semua nilai. Dan di sini saya menggunakan percabangan if else untuk menentukan urutan atau tata letak bilangan tersebut. Setelah data urut, maka langkah selanjutnya adalah menentukan nilai maksimum dan juga nilai minimum dengan menggunakan kembali percabangan if else dan perulangan for. Dan yang terakhir, program akan meminta pengguna ingin mengetahui median, nilai tengah atau rata-rata, dan data-data yang diinputkan. Langsung saja kita masukkan ke flowchartnya. Kita masuk ke devnya. Nah, untuk di sini setelah saya buat berupa pendeklarasiannya, terlebih dahulu setelah semua variabel terdeklarasi, langkah selanjutnya adalah menginputkan banyak data-data. Setelah itu, maka data akan diinputkan. Nah, di sini saya menggunakan tipe data array, yang mana fungsi tipe data array adalah untuk menginputkan atau menyimpan banyak data yang bertipe sama, yaitu tipe integer. Dan setelah itu, langkah selanjutnya adalah pengurutan data yang dilakukan oleh program. Setelah data urut, maka akan ditentukan oleh program yang mana nilai minimum dan maksimum, dan program akan memberikan pilihan apakah kita ingin mengetahui median atau nilai tengah, atau ingin mengetahui min atau rata-rata. Dan di sini menggunakan percabangan if else, dan sesuai kondisi maka akan mengeluarkan nilai keluaran sesuai dengan percabangan yang ia pilih. Langsung saja kita compile untuk melihat apakah terdapat error di dalam program kita atau tidak. Nah, tidak terdapat error. Selanjutnya kita run. Program akan menentukan untuk menginputkan banyak data. Di sini saya ingin menginputkan 7 data. Kita inputkan nilai secara acak. Nah, teman-teman sekalian, karena di sini saya menginputkan 7, maka indeks yang paling besar hanya akan sampai kepada indeks ke-7. Jadi artinya perulangan hanya sampai ke perulangan n, dan selanjutnya kita enter, maka data langsung diurutkan oleh program, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 8. Dan nilai maksimumnya adalah 8 dan nilai minimumnya adalah 1. Nah, di sini saya ingin mengetahui nilai tengah atau median. Median ada di pilihan pertama. Secara manual dapat kita ketahui yang mana yang menjadi nilai tengah, dan nilai tengah akan dipilih berdasarkan data yang telah urut. Jika data yang saya inputkan 7, karena datanya ganjil, yang menjadi nilai tengah adalah indeks ke-4, yaitu 4. Langsung saja kita enter, dan mediannya adalah 4. Baiklah, program kita berjalan dengan lancar. Itulah penjelasan untuk program pertama. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk program kedua. Untuk program kedua, hal-hal yang pertama yang kita lakukan yaitu pendeklarasian variabel terlebih dahulu. Nah, untuk program 2 di sini saya menyelesaikan permasalahan biologi, yang mana dalam permasalahan biologi ini yaitu berupa definisi atau ciri-ciri dari filum protozoa, yaitu seperti apa ciri-ciri dari Rhizopoda, Ciliata, Flagellata, dan Sporozoa. Langsung saja kita masuk ke flowchartnya. Untuk langkah awal, kita lakukan pendeklarasian terlebih dahulu
pilihan apa saja yang dipilih oleh pengguna. Setelah itu, program akan memerintahkan pengguna untuk menginputkan banyak pilihan yang ingin kita ketahui atau banyak perulangan. Kembali di sini saya menggunakan perulangan for. Setelah melakukan perulangan, maka pengguna akan dimintai untuk menginputkan pilihannya. Jika pilihannya sama dengan 1, maka itu merupakan ciri-ciri dari Rhizopoda. Dan jika tidak, maka akan diarahkan ke percabangan kedua. Dan jika memenuhi, maka di percabangan 2 akan keluar luaran dari Ciliata. Jika masih belum memenuhi atau tidak memenuhi kondisi, maka selanjutnya akan diarahkan ke percabangan ketiga. Dan jika memenuhi, maka akan keluar ciri-ciri dari Flagellata, dan jika tidak akan keluar ciri-ciri dari Rhizopoda. Baiklah, langsung saja kita masuk codingannya. Nah, untuk codingannya sendiri, langkah awal yang kita lakukan adalah penginputan atau pendeklarasian variabelnya. Untuk variabelnya di sini saya beri nama variabel X dan variabel N. Fungsi variabel X adalah untuk menginputkan berapa kali perulangan, atau variabel N untuk menginputkan pilihan mana yang ingin diketahui. Setelah itu akan dilakukan pendeklarasian pilihan yang bisa dipilih di dalam program. Selanjutnya akan diperintahkan untuk menginputkan pilihan, dan setelah menginputkan pilihan, maka langkah selanjutnya adalah pengecekan. Setiap pilihan akan dilakukan pengecekan melalui percabangan else, dan setiap percabangan akan dicek secara menyeluruh. Jika memenuhi, berarti program akan berhenti dan mengeluarkan luaran pada percabangan yang memenuhi. Jika tidak, maka program akan mencek sampai ke percabangan yang terakhir. Baiklah, langsung saja kita compile untuk melihat apakah terdapat error atau tidak di dalam program. Jika tidak terdapat error, langsung saja kita run. Nah, di sini akan langsung keluar luaran yang yaitu pendeklarasian pilihan-pilihan apa saja atau apa saja yang termasuk dalam klasifikasi flu protozoa. Dan setelah itu maka kita dimintai untuk menginputkan banyak pilihan yang ingin diketahui. Di sini saya ingin mengetahui 5 kali perulangan. Untuk perulangan pertama, saya ingin mengetahui ciri-ciri sporozoa. Sporozoa ada di pilihan keempat, dan kita enter. Nah, inilah ciri-ciri dari sporozoa, yaitu protozoa mirip tumbuhan. Dan setelah itu saya ingin mengetahui ciri-ciri dari Ciliata. Ciliata berada pada pilihan kedua, dan kita enter. Dan inilah ciri-ciri dari Ciliata, yaitu protozoa yang memiliki rambut getar. Dan yang ketiga, saya ingin mengetahui ciri-ciri dari Flagellata. Flagellata ada di pilihan ketiga, kita enter. Nah, inilah ciri-ciri dari Flagellata. Dan yang keempat, saya ingin melihat ciri-ciri dari protozoa Rhizopoda. Rhizopoda ada di nomor 1. Nah, teman-teman sekalian, karena kita menggunakan perulangan for, pada awal tadi saya menginputkan 5, berarti akan dilakukan perulangan sampai ke indeks ke-5 sebanyak 5 kali. Dan jika teman-teman menginputkan pilihan selain pilihan yang telah dideklarasikan selain dari Rhizopoda, Flagellata, Ciliata, dan sporozoa, maka program tidak akan mengeluarkan luaran apa-apa. Di sini saya menginputkan 6. 6 tidak ada dalam pilihan program, dan kita akan lihat luaran seperti apa yang diberikan program. Dan program tidak akan memberikan luaran apa-apa karena 6 tidak terdefinisi dalam program. Dan setelah melakukan perulangan sebanyak n atau sebanyak 5, karena saya menginputkan 5, maka program akan berakhir. Demikianlah penjelasan untuk program kedua. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Salam compile coding.